Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja kompetensi guru di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Wahyu Astri dengan nomor peserta 27412600290088 dan NEM 251041835567. Saya sebagai guru MI Al-Muhajirin Sidomulyo di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di tahun 2025 di LPTK Raden Patah Palembang. Pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025 pukul 11, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MI Al-Muhajirin Sidomulyo kelas 4 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi kalimat thayyibah sebagai syarat mengikuti uji kinerja guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua ya? Baiklah, kita bertemu lagi, berjumpa kembali di pelajaran Ibu, pelajaran Akidah Akhlak hari ini. Tapi sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Soldi. Ayo teman-teman, kita memulai pelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Tapi sebelum belajar, ya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Linda, silakan ke depan untuk menyanyi lagu. Anak-anak silakan. Indonesia, tanah airku.
thayyibah. Kalimat thayyibah Masya Allah, kemudian kalimat thayyibah Subhanallah dan Allahu Akbar. Tapi sebelum kita melangkah ke pelajaran kita kali ini, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang kalimat thayyibah ya. Apa itu kalimat thayyibah? Katakan, siapa yang bisa? Yang tahu? Apa? Kalimat Allah yang baik. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, yang perlu diucapkan dengan baik. Kemudian, apa lagi ada yang tahu kalimat thayyibah? Kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia, boleh ya. Nah, sebelum belajar, kita sampaikan dulu ya tujuannya. Apa itu tujuan pembelajaran kita? Nah, peserta didik dapat menunjukkan sikap hormat, berterima kasih kepada sesama makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh penerapan kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, apa itu kalimat thayyibah? Katakan, siapa yang bisa? Yang tahu? Apa? Kalimat Allah yang baik. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Ya. Kita saksikan sama-sama video tentang kalimat thayyibah dan tentang kalimat thayyibah. Berikut ini. Oke, kita mulai dengan melihat peta konsepnya. Jadi, kalimat thayyibah yang pertama kita pelajari yaitu ada Subhanallah, yang kedua ada Masya Allah, dan yang ketiga ada Allahu Akbar. Ketiga kalimat thayyibah ini akan kita kupas isinya mengenai pengertian dan waktu mengucapkannya. Anak-anak, sebenarnya apa sih kalimat thayyibah? Nah, di situ ada kata thayyib yang artinya adalah baik. Jadi, kalimat thayyibah adalah suatu ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf. Jadi, kita kalau melafalkan kalimat thayyibah, baik itu Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, atau yang lainnya, itu juga akan mendatangkan pahala bagi kita si pengucapnya. Masya Allah. Baik, kita mulai dengan pengertian Subhanallah. Anak-anak, ada yang tahu tidak pengertian dari Subhanallah? Ya, Subhanallah berarti Maha Suci Allah. Artinya Allah itu Maha Suci dan tidak mungkin berbuat buruk. Dan diucapkan ketika kita kagum terhadap peristiwa yang luar biasa yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Nah, ketika kita kagum terhadap sesuatu, kita wajib memuji Allah dan bertasbih kepadanya dengan bacaan Subhanallah. Nah, Kakak Solihah, di dalam bahasa Arab kata Subhanallah ditulis seperti berikut. Nah, Kakak Solihah, sesuai pengertian tadi, kapan saja kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah? Ada yang tahu? Nah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendengar kejadian yang menakjubkan. Seperti, pernahkah kalian mendengar peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah? Isra Mi'raj Rasulullah adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh hanya dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa. Kita wajib mengucapkan Subhanallah. Yang kedua,
menyaksikan keindahan alam semesta. Allah adalah pencipta alam semesta beserta fungsi dan manfaatnya. Semua ciptaan Allah disediakan untuk umat manusia sehingga bisa membantu setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh keindahan alam tersebut misalnya keindahan alam berupa pantai. Keindahan alam tersebut dapat kita gunakan sebagai tempat rekreasi maupun sumber mata pencaharian. Nah, yang ketiga, melihat kejadian yang tidak baik. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi, ingatlah bahwa Allah itu Maha Suci. Bersegeralah untuk mengucapkan Subhanallah. Contohnya adalah ketika kita menyaksikan orang bertengkar, mendengar ejekan, menyaksikan orang yang merusak taman sekolah, atau melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Ketika melihat kejadian tersebut, kita hendaknya mengucapkan Subhanallah. Nah, yang keempat, melihat sikap orang yang kurang menghargai sesama. Nah, seperti ketika kamu menemui seseorang atau seorang teman yang merasa dirinya lebih baik dari temannya yang lain. Sebagai teman yang baik, kita harus menasihatinya agar tidak bersikap seperti itu, serta mengucapkan Subhanallah, sebab sikapnya tersebut dapat melukai perasaan teman yang lain. Contohnya adalah ketika menyaksikan teman yang berperilaku buruk, seperti enggan bergaul dengan anak yatim, kita hendaknya mengucapkan Subhanallah. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat thayyibah yang kedua, yaitu Masya Allah. Nah, Masya Allah berarti yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi atas kuasa dan takdir Allah. Kata Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang indah maupun kagum pada peristiwa yang menakjubkan. Nah, selanjutnya kita mengetahui waktu mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Nah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah yang pertama yaitu melihat kejadian yang mengagumkan dan mengherankan. Ketika kita mengucapkan Masya Allah, maka akan timbul perasaan kagum kita kepada Allah, bahwa semua yang kita kagumi terwujud atas kehendak Allah dan bukan karena usaha kita semata. Contohnya adalah ketika kita memiliki harta yang berlimpah, hendaknya mengucapkan Masya Allah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa harta itu ada karena pemberian Allah. Nah, yang kedua, menyaksikan kemampuan seseorang. Nah, kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu dan teknologi semakin hari semakin mengagumkan. Dahulu, manusia belum mengenal pesawat terbang. Sekarang, manusia bisa menyaksikan pesawat terbang di udara, bahkan bisa menaikinya. Kemajuan teknologi harus kita syukuri. Tak lupa pula, kita juga harus mengucapkan Masya Allah. Nah, yang ketiga, mengalami situasi yang mengejutkan. Misalnya, kita melihat ada anak kecil yang tertimbun tanah longsor misalnya. Namun setelah anak tersebut ditolong, dia selamat dan hanya mengalami luka kecil saja. Nah, hendaknya ketika kita melihat kejadian tersebut, kita harus mengucapkan Masya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat thayyibah yang ketiga, yaitu Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Seruan ini dikumandangkan oleh umat Islam untuk memuliakan nama Tuhan. Antara lain dikumandangkan azan, takbir, sholat, dan zikir. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang kalimat thayyibah. Apa aja tadi ya? Kalian saksikan? Bagaimana setelah kalian menyaksikan video tadi? Bisa dipahami kan? Apa itu kalimat thayyibah Allahu Akbar? Kalimat takbir Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Subhanallah. Nah, Allah. Kemudian Subhanallah, Allah berkehendak atas
hal itu atau itu adalah kehendak Allah yang Allah kehendaki ya. Nah, kalimat thayyibah itu ada waktu-waktunya. Kapan saja kita mengucapkan kalimat thayyibah yang 3 tadi. Ayo siapa yang tahu tadi? Yang sudah menyaksikan videonya tadi. Subhanallah diucapkan ketika kapan? Ayo, tadi kita sudah saksikan videonya ya. Kapan aja kita mengucapkan kalimat thayyibah? Subhanallah. Apa tadi? Kalian sudah menyaksikan videonya? Ayo katakan supaya berani menjawab. Wahyu, kapan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Jika melihat sesuatu, tidak Ya, melihat kejadian yang menakjubkan. Ini ada tugas buat kalian. Tolong kalian ini apa? Tempelin ini. Mana yang kalimat tasbih? Mana? Artinya apa ya? Nah, tuh. Kalian pilih, kalian tempel. Kalian susun dulu ya, tempelnya satu, jadi gantian. Kalian tempel dulu. Ini bacaannya apa? Terus artinya apa? Oke? Nah. Coba, ke depan sini. Ke depan sini. Tunjukin, benar gak ini yang kamu ambil? Ini kan? Coba. Nah, benar gak ini? Masya Allah. Terus, kelompok bernabilah dari kelompok itu. Abi. Nah, ini tadi benar ya. Maksud itu apa? Kamu cari kalimat subhanallah yang mana? Subhanallah yang mana? Nah, benar atau salah ini? Benar. Ini. Cari kalimat yang terakhir apa? Itu Masya Allah enggak, Subhanallah enggak. Tinggal Allahu Akbar yang mana? Renza. Yang mana Renza? Allahu Akbar. Ya, pilihlah yang mana ini. Tunjukin ke. Nah, benar enggak? Ya. Coba dibaca dari sana. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Ya, silakan dulu. Benar ya? Udah benar ya? Udah tahu berarti kalimat thayyibah? Subhanallah, Masya Allah, dan Allah Akbar. Adakah kalimat thayyibah lain? Masya Allah, subhanallah, dan Allahu Akbar. Banyak selain kalimat itu. Ada ya kan? Banyak kan? Misalnya basmalah, terus alhamdulillah, ya kan? Banyak selain kalimat itu. Selain kalimat Masya Allah, Allahu Akbar. Bagus ya pertanyaannya? Apa lagi? Masya Allah. Nah itu banyak kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita ucapkan. Misalnya basmalah. Nah, kapan kita mengucapkan basmalah? Ketika akan memulai pekerjaan, memulakan pekerjaan membaca basmalah. Kenapa kalimat Allahu Akbar sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang melawan penjajah? Nah, kenapa itu? Karena Allah yang bisa membantu. Ya, karena hanya Allah yang bisa membantu. Apalagi, Kolbi, yang akan membangkitkan semangat juang melawan penjajah. Nah, dapat membangkitkan semangat juang melawan penjajah tuh Karena kalimat tersebut memiliki arti yang tidak ada yang bisa melebihi kebesaran Allah. nah, ya. Terus, yang ini. Agar Allah mendengar bahwa hambanya sedang kesusahan. Oh, betul. Ya itu ya, ketika seperti itu kita melafalkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalimat thayyibah Kalimat thayyibah, Allahu Akbar, subhanallah, dan Masya Allah adalah kalimat yang baik dan penuh makna dalam Islam. ya, terus apa maksudnya kita mengungkapkan kebesaran Allah. Allah. Kita terhindar dari
sifat sombong, ya. Dengan mengucapkan lafaz ini kita bisa terhindar dari sifat sombong, takabur. Karena apa? Kita ini bukan apa-apa ya. Kita adalah makhluk yang lemah. Siapa yang maha besar itu? Allah. Adalah Allah. Allah. Manusia itu untuk goib, lemah, ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Ya, jadi Allah dengan mengucapkan lafaz kalimat thayyibah ini kita sudah mengungkapkan tentang kebesaran Allah. Allah yang maha besar. Kita ini gak ada apa-apanya ya. Ibarat molekul itu, benda molekul itu yang paling kecil itu kita gak ada sebanding. Nah, Allah lah yang maha besar. Kemudian apa lagi? Mensucikan nama Allah ini ya sudah jelas. Allah lah yang maha suci. Kita terhindar dari sifat takabur. Kita terhindar dari sifat sombong. Ada nggak yang bersikap sombong di sini? Ya, nggak pantas ya. Yang pantas bersikap sombong hanyalah Allah. Sombong itu bukan pakaian kita bukan apa-apa. Ya, manusia yang lemah, ya. Paham sampai di sini nak? Paham? Sudah paham? Baiklah, kalau tidak paham, berarti pelajaran kita sampai di sini. Kelas 4 bisa dipahami ya? Bisa. Kelas 4 mana semangatnya? Iya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Pengalaman kita belajar dengan fokus, bisa belajar dengan video. Ya. Baiklah, sebelum kita tutup dengan baca doa, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa tadi? Ucapkan takbir, Ucapkan takbir. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita sama-sama membaca doa mulai.